Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Afzal Supriyan dengan NIM 22050010002. Saya berasal dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, dan di sini saya akan jelaskan review jurnal dari cybersecurity yang telah saya analisis. Oke, jadi sini saya mengambil tema cybersecurity dan tantangan pengembangannya di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Adrini. Kemudian di sini ada tujuan dari penelitian yang telah saya teliti dari jurnal yang telah dibuat oleh penulis tadi. Jadi sini saya memperoleh gambaran tentang kebijakan cybersecurity seiring dengan meningkatnya permasalahan cybersecurity di Indonesia. Jadi keamanan di Indonesia ini masih belum bisa ditentukan dengan baik. Kemudian yang nomor 2 ada memetakan prospek dari pengembangan cybersecurity Indonesia terkait dengan tantangan dan perlindungannya secara online yang disebut dengan virtual non-public community atau disebut dengan VPN. Jadi dari kata VPN tidak asing lagi di benak telinga kita. Kemudian yang keduanya ada The Onion router atau bisa dibilang Tor. Ini kedua alat ini sangat efektif untuk memetakan prospek dari pengembangan cybersecurity di Indonesia. Kemudian ada cybersecurity dan pertahanan. Ini berarti menuju ke kerangka pemikiran yang dimana pertahanan dari negara itu merupakan perlindungan utama. Jadi pedomannya itu lebih pendekatan ke manajemen risikonya, tindakan, latihan, terus jaminan teknologinya untuk digunakan dalam melindungi lingkungan cyber dan organisasi dan aset setiap pengguna. Kemudian saya mengambil salah satu sampel yang terkait dengan the state of cybersecurity in Indonesia. Jadi ini salah satu sumbernya dari GovTech atau Government Technology Platform, yang dimana mereka mendefinisikan kondisi keamanan di cyber di Indonesia ini banyak ancaman yang sedang dihadapi serta tantangan dan peluang untuk pengembangan strategi dan keamanan cyber di masa depannya. Kemudian saya ambil hasil dari pembahasannya. Kemudian di sini dari hasil dan pembahasan ini jelaskan bahwa Indonesia ini sebenarnya saat ini saat di tengah keadaan mendesak cybersecurity atau bisa dibilang keamanan dunia maya. Ini kenyataannya kejahatan di dunia maya dan cybercrime di Indonesia ini sudah mencapai tahap dalam memprihatinkan atau tahap dalam kondisi merah, yang dimana penanganan kejahatan dari cybersecurity ini membutuhkan pemikiran yang komprehensif untuk menanganinya. Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam jurnal tersebut, kebijakan cybersecurity telah dijalankan di Indonesia selama ini. Kemudian saya mengambil studi kasus, salah satunya studi kasus yang telah terjadi nyata yang terjadi di Indonesia, yaitu serangan dari hacker Bijorka, yang dimana teknologi yang digunakan itu disalahgunakan melebihi penjahat cyber dalam melakukan cyber serangan. Jadi mereka bertujuan melacak semua situs-situsnya itu untuk melakukan tindakan yang dibilang tindakan yang minus, atau dibilang mereka membuat kerugian dari suatu negara tersebut. Jadi Indonesia waktu itu mengalami kerugian sebesar 895 miliar US dollar, yang berarti mencapai 1,20% dari total kerugian yang diperkirakan akibat cybercrime global, yaitu sebesar 1,620 miliar US dollar. Meski di situasi saat ini Indonesia masih rendah dan lemahnya perlindungan cyber, itulah salah satu pendorong buat peretas data manusia, yang dimana si Bijorka ini mengambil data manusia laki-laki maupun perempuan, termasuk alamat, bukti identitas dan kartu debit pembeli dan bank keuangan. Kemudian dia akan
memperjualbelikan semua data-data yang telah diambil di dunia maya atau bisa dibilang di dunia publik. Kemudian yang terakhir itu kelemahannya. Yang pertama itu rendahnya tingkatan perlindungan cyber. Indonesia memiliki perlindungan cyber yang masih terbilang cukup rendah karena mengindikasikan bahwa infrastruktur keamanan yang belum memadai untuk melawan serangan cyber yang sangat canggih. Lagi negara-negara luar sedang berlomba-lomba meningkatkan sistem atau teknologi mereka untuk menghindari kejahatan di dunia maya. Kemudian yang kedua, kurangnya standar keamanan. Jadi standar keamanan di Indonesia ini masih dibilang di tahap menengah karena sistem-sistem atau teknologi Indonesia ini masih gampang diretas oleh kejahatan cybercrime. Jadi salah satu bidikan mereka untuk pengambilan data-data itu contohnya kayak pengambilan data identitas, kemudian pengambilan institusi keuangan dan layanan publik. Ini menjadi salah satu sasaran empuk bagi si peretas. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari review jurnal kali ini. Terima kasih.